Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2026, dalam masa biasa yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami Kau anugerahi dengan akal dan budi untuk mengenal-Mu dan mengasihi seluruh ciptaan-Mu. Semoga kebijaksanaan-Mu selalu tertanam dalam diri kami, agar seluruh kehendak cinta kasih-Mu terwujud di dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama menampilkan sebuah adegan yang sangat manusiawi dan menyentuh. Para rasul kembali kepada Yesus setelah diutus mewartakan Injil. Mereka datang dengan lelah, dengan cerita keberhasilan dan mungkin juga kekecewaan. Yesus mengundang mereka, "Mari kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Namun rencana itu berubah. Orang banyak sudah menunggu. Di tengah kelelahannya, Yesus tergerak oleh belas kasih, sebab ia melihat mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sabda Tuhan hari ini berbicara sangat kuat bagi hidup kita yang sering lelah, sibuk dan haus akan perhatian serta arah hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para rasul tidak langsung sibuk sendiri setelah perutusan mereka. Mereka kembali kepada Yesus. Ini adalah sikap murid sejati. Setelah bekerja, setelah melayani, setelah bergumul, kita kembali kepada Tuhan untuk berbagi cerita
kegagalan, dan kelelahan. Dalam hidup kita hari ini, banyak orang terus bekerja dan melayani tanpa pernah kembali ke tempat sunyi. Akibatnya, kita menjadi letih secara rohani, mudah marah, dan kehilangan arah. Yesus mengingatkan bahwa istirahat bersama Tuhan bukan kemewahan, melainkan kebutuhan rohani. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengenal kelelahan para murid. Ia tidak memarahi mereka, tidak menuntut lebih, tetapi justru mengundang untuk beristirahat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh perhatian dan pengertian. Namun ketika melihat orang banyak yang membutuhkan, Yesus tidak menutup mata. Belas kasihnya lebih besar daripada rasa lelahnya sendiri. Dari sini kita belajar bahwa pelayanan sejati lahir dari hati yang berbelas kasih, bukan dari kewajiban yang kering. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala. Masalah terbesar mereka bukan sekedar lapar atau lelah, tetapi kehilangan arah hidup. Karena itu, Yesus mulai mengajar mereka banyak hal. Di zaman sekarang, banyak orang juga kehilangan arah, bingung membedakan yang benar dan salah, lelah menghadapi tekanan hidup, haus akan makna dan harapan. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk ikut menghadirkan belas kasih itu melalui perhatian, pendampingan, kesabaran, dan kesediaan mendengarkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita belajar dua hal penting: berani berhenti dan kembali kepada Tuhan, serta berani membuka hati terhadap kebutuhan sesama. Yesus mengajarkan keseimbangan antara doa dan pelayanan, antara istirahat dan pengorbanan. Semoga kita menjadi murid yang kelelahan semoga kita tidak menjadi murid yang kelelahan tanpa arah, tetapi menjadi murid yang selalu kembali kepada Yesus dan membiarkan diri digerakkan oleh belas kasih-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal kelelahan dan pergumulan hidup kami. Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu dan beristirahat dalam kasih-Mu. Berilah hati kami yang peka dan penuh belas kasih, agar kami tidak menutup mata terhadap kebutuhan dan penderitaan sesama. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu. Kuatkanlah mereka yang lelah dan putus asa. Tuntunlah mereka yang kehilangan hara hidup, dan berkati para pelayan gereja agar setia melayani dengan hati yang tulus. Jadikanlah kami gembala-gembala kecil yang membawa penghiburan dan harapan bagi siapapun yang kami jumpai. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.